Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Aningsi. Saya dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara ialah berbagai dokumen atau identitas menjadi dasar dan acuan dalam membentuk, mengatur, dan menjalankan sistem tata negara suatu negara. Sumber-sumber tata negara bervariasi tergantung pada sistem hukum dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Jadi kita tidak bisa mensamakan gimana sumber negara yang lain dengan negara yang lain, karena mereka tuh mengatur dan membentuk menjalankan sistem tersebut sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Ada beberapa contoh umum dari sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama, konstitusi. Konstitusi suatu negara yang merupakan sumber hukum utama yang mengatur struktur mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Konstitusi itu dapat ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Adapun yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan sumber hukum penting dalam sistem tata negara. Undang-undang ini dapat mencakup berbagai aspek seperti hak-hak warga negara, struktur pemerintahan, pembagian kuasa, dan lain-lainnya. Nah, adapun yang ketiga nih, di samping saya nih, putusan pengadilan. Putusan pengadilan terutama putusan dari lembaga tertinggi seperti dari Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh penting dalam menginspirasikan konstitusi dan undang-undang serta menetapkan prinsip-prinsip dari hukum tata negara. Nah, adapun yang keempat nih. Keempatnya ada di bawah saya nih, dokumen sejarah dan filosofis. Nah, dokumen-dokumen seperti piagam kuno, pernyataan sejarah, dan tulis-tulis visual politik dapat menjadi sumber penting untuk memahami asal-usul dari prinsip dasar negara tersebut atau dari suatu negara. Adapun yang kelima yaitu doktrin hukum yang saya tulis di bawah saya. Itu tuh inspirasi dan pandangan para ahli hukum tata negara dalam bentuk buku, artikel, karya ilmiah, dan lainnya juga dapat dianggap sebagai sumber hukum tata negara yang memberikan pemahaman asal-usul dalam tata negara dan prinsip-prinsip tata negara tersebut. Nih, seterus yang keenam, kita masih ada nih 6, kita tulis di sampingnya. Kebiasaan konstitusional. Apa itu konstitusional? Yaitu praktek-praktek yang berkembang dalam praktik pemerintahan suatu negara dari waktu ke waktu, juga dapat menjadi sumber hukum tata negara. Nah, ada yang ketujuh nih, perjanjian internasional. Perjanjian internasional dalam beberapa kasus, perjanjian internasional yang telah didefinisikan oleh suatu negara dapat mempengaruhi tata negara tersebut. Dan yang terakhir, 8, keputusan pemerintahan eksekutif. Nih, tuh bisa dilihat. Keputusan dan pemerintahan yang dikeluarkan oleh eksekutif
seperti presiden atau pemerintahan dapat menjadi sumber tata negara yang mengatur pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.